Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Ya, coba diperhatikan baik-baik bahwa kita bisa membuat lingkaran dari sebuah titik pusat. Ya, misalkan titik pusatnya adalah A, titik pusatnya A. Kemudian dari titik pusat A kita bisa membuat lingkaran. Kalian bisa menggambar lingkaran pada buku tulis kalian dengan menggunakan jangka, ya. Ini adalah titik pusat tempat menancapnya jarum jangka, sedangkan ini tempat berputarnya pensil kalian. Nah, maka akan terbentuk gambar lingkaran. Nah, apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Yang pertama tadi kita sebutkan ada titik pusat, yaitu titik A. Ya, titik A adalah titik pusat. Kemudian kita lanjutkan dengan jari-jari. Jari-jari, ya. Dari titik pusat ke keliling lingkaran itu adalah jari-jari. Jadi contohnya jari-jarinya adalah AB. AB adalah contoh dari jari-jari lingkaran. Contoh yang lain, ya, ini AB. Ini adalah contoh dari jari-jari lingkaran. Contoh jari-jari yang lain, AC. Contoh yang lain, AE. Dan seterusnya. Itulah contoh-contoh dari jari-jari lingkaran. Kita lanjutkan dengan diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran yang lain, ya, dengan syarat melalui titik pusat. Contoh diameternya ini, ya, DC yang berwarna hijau ini. Coba yang AC, garis AC Ibu hapus dulu, ya. Itu L1, garis L1 biar kelihatan. Nah, biar kelihatan diameternya. Garis yang berwarna hijau itu diameter, ya. Nah, udah dipahami? Yang berwarna hijau adalah diameter. Kemudian kita lanjutkan dengan busur, ya. Busur ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Contohnya yang berwarna kuning ini. Ya, yang berwarna kuning ini, busur namanya. Ya, ini. DB ini juga merupakan busur. BC ini juga busur. Ini yang pada keliling lingkaran. Jadi busur adalah garis lengkung, ya. CE adalah busur. Nah, coba diperhatikan juga bahwa ada yang namanya busur minor dan ada yang namanya busur mayor. Pada busur EC yang disebut dengan busur minor itu yang busurnya ini yang kecil, ya. Sedangkan busur mayor EC itu busur yang besar, jadi yang ini, ya. Itu busur. Kita lanjutkan dengan tali busur, ya. Nah, coba perhatikan tali busur DB. Tali busur ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada keliling lingkaran, ya. 2 titik pada keliling lingkaran. Itu namanya tali busur. Kita lanjutkan dengan tembereng. Apotema dulu. Apotema. Nah, ini adalah apotema. Garis yang menghubungkan dari A ke G ini apotema. Apa apotema itu? Garis tegak lurus. Garis yang tegak lurus dengan tali busur. Itu namanya apotema, ya. Garis yang tegak lurus dengan tali busur. Kalau tegak lurus berarti kita harus pahami bahwa itu sudutnya adalah sebesar 90 derajat. Ya.
Ini 90 derajat. Baik, berikutnya tembereng. Nah, daerah yang berwarna ungu ini namanya tembereng. Jadi, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Baik, ini tadi jari-jari sudah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan juring. Juring. Ya, juring. Nah, daerah yang berwarna hijau ini adalah juring. Sama dengan busur tadi ya, ada busur mayor, ada busur minor. Juring juga demikian, ada juring minor dan ada juring mayor. Juring minor itu juring yang, jadi ini ada misalkan ini E, A, ini titik, misalkan titik K gitu ya. EAK. Juring EAK itu yang hijau ini. Yang minor, yang EAK yang hijau. Kemudian bagaimana yang mayor? Yang mayor EAK tapi yang di luarnya hijau ini. Baik anak-anak, bisa dipahami itu unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk lebih memahami unsur-unsur lingkaran, ya, setelah minggu yang lalu kalian kan sudah membuat ringkasan mengenai unsur-unsur lingkaran. Ya, baiknya Ibu lihat pekerjaan kalian itu tidak dari hasil membaca di buku BSE, tapi dari internet langsung. Kalian langsung mencatat dari internet. Itu kurang baik anak-anak ya. Kalian sebaiknya membaca buku BSE juga selain mencarinya di internet. Ya. Karena di buku itu lebih detail daripada di internet. Baik, untuk latihan kita buka bukunya. Buku BSE ini halaman 69 ya. 69. Kita buka 69, 67. Nomor satunya mulai halaman 68 ya. Nomor 1, coba perhatikan. Isai. Nomor 1, tentukan jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 13. Nah, coba perhatikan kalau diameternya 13. Kita buka lagi tadi gambarnya. Diameter itu yang hijau ini, ya. Kalau diameternya 13, berarti berapa panjang jari-jarinya ini? Panjang jari-jarinya ini. Nah, berarti kan setengah dari diameternya. Jadi, kalau diameternya 13, berarti jari-jarinya adalah setengah dari 13. Berapa? Baik, betul. 6,5 cm. Ya. Yang nomor 3, coba Ibu bahas yang nomor 3 ya. Perhatikan gambar di samping. Garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Garis K, ini garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Diingat-ingat ya, tali busur. Garis sumbu itu garis yang membagi dua garis sama besar dan tegak lurus. Ini kalian sudah pelajari waktu kelas 7. Garis sumbu itu garis yang membagi dua garis sama besar, sama panjang dan tegak lurus, ya. Garis L adalah garis sumbu tali busur CD. Nah, ini tali busur ini garis sumbunya ini. Titik P adalah perpotongan garis K dan L. K dan L. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Jelaskan. Nah, yang nomor 3 ini perlu kalian praktekkan di buku tulis kalian, ya. Dan jawabannya nanti adalah ya. Ya, jawabannya adalah ya, bahwa perpotongan garis sumbu setiap dua tali busur itu adalah titik pusat. Gimana anak-anak? Kalian sudah semakin memahami tentang unsur-unsur lingkaran? Baik, kalau begitu tugas kalian adalah mengerjakan BSE halaman